Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Hidayat Putri dengan NIM 201104163200051 dari kelas C. Saya adalah mahasiswi program studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan mempresentasikan tugas review jurnal mata kuliah Oceanografi. Judul jurnal, Air sebagai Sumber Kehidupan. Volume dan halaman, Oceana, volume 28 nomor 3, tahun 2003, halaman 17-25. Penulis, Cucu Susana, reviewer, Hoirunisa Hidayat Putri, 201104163200051, tanggal 8 Maret 2021. Air laut merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya, seperti garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik, dan partikel-partikel tak terlarut. Sifat-sifat fisik utama air laut ditentukan oleh 96,5% air murni. Sifat fisika air, yang pertama ada sifat air murni. Air murni jika dibandingkan dengan cairan lain atau dengan komposisi yang sama memiliki sifat yang khas dan luar biasa atau uncommon. Hal ini merupakan hasil dari struktur molekul air atau H2O di mana atom-atom hidrogen yang membawa satu muatan atom positif dan oksigen yang membawa dua muatan atom negatif membentuk sebuah molekul sedemikian rupa di mana muatan-muatan atom tersebut tidak ternetralisir karena sudut yang membentuk antara dua atom hidrogen hanya sebesar 105 derajat, atau kondisi netral akan membentuk jika sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. Ketika membeku, seluruh molekul air membentuk tetrahedron yang mengakibatkan adanya ekspansi volume secara tiba-tiba, yaitu dengan berkurangnya densitas. Oleh karena itu, air pada fase padat jauh lebih ringan daripada air pada fase cair, di mana hal ini merupakan sifat yang jarang kita dapati. Yang kedua, ada salinitas. Salinitas adalah persentase bagian barat di dalam air laut. Kisaran salinitas air laut di kawasan Taman Nasional Takabonerate adalah antara 31,9-34,4 ppt dengan rata-rata variasi salinitas tahunan pada musim timur bertambah 1,5 ppt pada musim barat. Variasi tersebut terjadi karena arus musiman. Pada awal musim barat, massa air dengan salinitas rendah mengalir dari Laut Jawa ke Laut Flores yang mereduksi salinitas pada bulan November sampai Maret. Selain itu, curah hujan juga mereduksi salinitas, tetapi hanya 0,53 ppt. Pada musim timur, massa air Laut Banda dengan salinitas tinggi mengalir ke Laut Flores menyebabkan salinitas di kawasan TBR meningkat. Yang ketiga, ada temperatur. Dalam oceanografi dikenal dua istilah untuk menentukan temperatur air laut, yaitu temperatur dan temperatur potensial. Temperatur adalah sifat termodinamis cairan karena aktivitas molekul dan atom di dalam cairan tersebut. Semakin besar aktivitas atau energi, semakin tinggi pula temperaturnya. Temperatur menunjukkan kandungan energi panas. Energi panas dan temperatur dihubungkan oleh energi panas spesifik. Energi panas spesifik sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari satu satuan massa fluida sebesar 1 derajat. Temperatur air laut di permukaan ditentukan oleh adanya pemanasan atau heating di daerah tropis dan pendinginan atau cooling di daerah lintang tinggi. Kisaran harga temperatur di laut adalah minus 2 derajat sampai 35 derajat Celcius. Sedangkan temperatur potensial merupakan temperatur di mana parsel air telah dipindahkan secara adiabatis ke level tekanan yang lain. Di laut biasanya digunakan permukaan laut sebagai tekanan referensi untuk temperatur potensial. Jika kita membandingkan harga temperatur pada level tekanan yang berbeda jika parsel air telah dibawa tanpa pencampuran dan difusi ke permukaan laut, karena tekanan di atas permukaan laut adalah yang terendah, atau jika dibandingkan dengan tekanan di kedalaman laut yang lebih dalam, maka temperatur potensial atau yang dihitung pada tekanan permukaan akan selalu lebih rendah daripada temperatur sebenarnya. Yang keempat, ada konduktivitas. Konduktivitas air laut bergantung pada jumlah ion-ion terlarut per volumenya dan mobilitas ion-ion tersebut. Satuannya adalah millisiemens per centimeter.
Konduktivitas bertambah dengan jumlah yang sama dengan bertambahnya salinitas sebesar 0,01, temperatur sebesar 0,01, dan kedalaman sebesar 20 meter. Secara umum, faktor yang paling dominan dalam perubahan konduktivitas air laut adalah temperatur. Yang kelima, ada densitas. Densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Perbedaan densitas yang kecil secara horizontal atau misalnya akibat perbedaan pemanasan di permukaan dapat menghasilkan arus laut yang sangat kuat. Oleh karena itu, penentuan densitas merupakan hal yang sangat penting dalam oceanografi. Lambang yang digunakan untuk menyatakan densitas adalah densitas air laut bergantung pada temperatur atau T, salinitas atau S, dan tekanan V. Kebergantungan ini dikenal sebagai persamaan keadaan air laut atau equation of state of seawater. Garam-garaman utama yang terdapat di dalam air laut adalah klorida sebanyak 55%, natrium sebanyak 31%, sulfat 8%, magnesium 4%, kalsium 1%, potasium 1%, dan sisanya kurang dari 1% terdiri dari bikarbonat, bromida, asam borak, strontium, dan fluorida. Tiga sumber utama garam-garaman di laut adalah pelapukan batuan di darat, gas-gas vulkanik, dan sirkulasi lubang-lubang hidrotermal atau hydrothermal vent di dalam laut. Sifat kimia air laut. Air adalah salah satu senyawa kimia yang berbentuk cair yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Air mempunyai titik beku 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atom, titik didih 100 derajat Celcius, dan kerapatan 1,0 gram per centimeter kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Air yang berwujud cairan merupakan elektrolit lemah karena di dalamnya terkandung ion-ion dengan reaksi kesetimpangan. Sifat kimia air laut diantaranya yang pertama ada derajat keasaman pH, kedua salinitas, ketiga oksigen terlarut, keempat nitrit, kelima fosfat, keenam nitrat, dan ketujuh minyak bumi. Yang pertama ada derajat keasaman pH. Derajat keasaman air penting untuk menentukan nilai daya guna dari air tersebut baik untuk berbagai kepentingan. pH adalah ukuran tingkat keasaman dari air atau besarnya konsentrasi ion dalam air yang merupakan gambaran keseimbangan antara asam dan basa. Selain itu, adanya masukan-masukan limbah yang bersifat asam atau alkalis dari dataran dapat pula menjadi penyebab variasi pH. Yang kedua, ada salinitas. Seperti suhu, salinitas juga merupakan parameter yang penting bagi biota laut. Rendahnya salinitas disebabkan karena stasiun pengamatan berada di depan muara sungai sehingga dipengaruhi oleh air tawar. Salinitas ini juga masih baik untuk kehidupan organisme air laut, khususnya ikan. Yang ketiga ada oksigen terlarut. Oksigen terlarut merupakan parameter mutu air yang penting bagi kehidupan biota perairan. Perubahan kadar oksigen yang drastis dapat menimbulkan kematian bagi biota perairan. Keempat ada nitrit. Nitrit merupakan senyawa nitrogen yang dijumpai dalam jumlah yang kecil di perairan. Senyawa ini kurang stabil tergantung pada kadar oksigen terlarut yang terdapat dalam air. Menurut Winarmo, nitrit merupakan salah satu indikator adanya pencemaran oleh senyawa organis. Nitrit juga bersifat racun karena dapat bereaksi dengan hemoglobin dalam darah sehingga darah tidak dapat mengangkut oksigen. Yang kelima ada fosfat. Fosfat dalam air atau air limbah terdapat senyawa antrofosfat, polifosfat, dan fosfat organis. Senyawa fosfat tersebut terdapat dalam bentuk terlarut, tersuspensi, atau terikat dalam sel organisme dalam air. Fosfat adalah salah satu nutrisi bagi organisme perairan. Yang keenam ada nitrat. Nitrat merupakan bentuk senyawa nitrogen yang merupakan sebuah senyawa yang stabil. Nitrat adalah salah satu unsur penting untuk sintesa protein tumbuh-tumbuhan dan hewan. Seperti halnya fosfat, nitrat dalam kadar yang tinggi dapat menstimulasi pertumbuhan ganggang secara tidak terbatas sehingga air berkurang oksigen terlarut. Dan yang ketujuh ada minyak bumi. Minyak bumi merupakan senyawa aromatik yang bersifat racun terhadap biota laut. Sekian presentasi review jurnal dari saya, semoga bisa dimengerti dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.